Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali bersyukur oleh karena kemurahannya kita dapat menikmati hari ini. Kita berdoa. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan pemahaman buat kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel 2 ayat 30 demikian. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di atas menyatakan janji Allah kepada keluarga Eli dan kaumnya. Tetapi kapankah janji itu diberikan? Dan jika janji itu sudah diberikan bahwa dikatakan selamanya, mengapa Allah membatalkannya dan berkata, jauhlah hal itu daripadaku? Janji yang dimaksudkan di sini ialah janji Allah kepada kaum keturunan Harun, sebagaimana terdapat dalam Keluaran 29. Eli adalah termasuk keturunan Harun, demikian juga Samuel. Tetapi jika Allah sudah berjanji, mengapa Allah membatalkannya? Apakah demikian kenyataannya? Maka kita harus memahami bahwa janji tersebut adalah janji yang sifatnya bersyarat. Apakah syaratnya? Hidup menghormati Allah. Sebaliknya, jika tidak menghormati Allah, maka Allah akan memandang rendah. Dan bila Allah sudah memandang rendah, maka batalah janji dan celakalah orang yang dipandang rendah tersebut, seperti yang Eli sendiri katakan kepada anak-anaknya. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Dalam 1 Samuel 2 ayat 25. Anehnya, Eli bisa berkata seperti itu kepada anak-anaknya. Tetapi dalam pandangan Allah, dia sudah tidak menghormati Allah dan lebih menghormati anak-anaknya. Tetapi bukankah Eli sudah menegur anak-anaknya? Lalu mengapa Tuhan menyatakan dia lebih menghormati anak-anaknya? Ayat 29 adalah kuncinya bahwa kemungkinan besar Eli turut menikmati juga hasil kejahatan yang dilakukan anak-anaknya. Di mata Allah, Eli dianggap berkomplot dengan anak-anaknya dalam dosa mereka. Jadi meski sudah ditegur anak-anaknya, Eli tetap ikut menikmati hasil kejahatan mereka. Dalam hal ini, Eli tidak sadar bahwa Allah telah menentang dia sampai akhirnya Tuhan sendiri yang menuding Eli, barulah dia mengerti. Bapak Ibu Saudara, bagian ini adalah hal yang perlu kita hindari. Mengajarkan jangan korupsi, tetapi ketika diberi uang hasil korupsi ternyata mau menerima, adalah termasuk sikap yang tidak menghormati Allah atau menghina Allah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita pikirkan masing-masing jawabannya. Renungkanlah juga apa yang kira-kira dipikirkan oleh Eli ketika turut menikmati apa yang dilakukan anak-anaknya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menghormati Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pimpin kami supaya kami memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, menghormati Engkau, mengajarkan dan melakukan, dan tidak seperti yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Terimalah hormat kami kepada Engkau di dalam segala kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.